Talak itu adalah sebuah pendidikan terakhir terhadap seorang istri. Dan talak itu dijatah berapa kali? 3 kali. Tapi serius deh bapak-bapak sekalian. Nggak terhitung dalam orang-orang yang konsultasi ke saya. Pernikahan-pernikahan yang harusnya bisa diselamatin itu nggak bisa gara-gara suami terlalu mudah ngomong talak. Serius deh. Karena kenapa? Talak itu masalahnya kayaknya ya, sebentar saya mau nanya, dulu pernah dijelasin pas lagi sekolah dijelasin tentang talak gak sih? Enggak ya? Terus suami-suami itu tahu dari mana talak itu? Kok mereka bisa tahu dari mana itu? Fikih munakahat gak diajarin talak? Ada ya? Tapi cuma diajarin aja, kalau misalnya cerai namanya talak gitu. Nah, ini yang bahaya ini, karena talak itu semacam kayak senjata berbahaya yang sebenarnya nggak boleh dikeluarin. Sebenarnya ya, kenapa? Karena talak itu tombol darurat. Ibu-ibu pernah pergi ke bangunan nggak? Terus ada tulisan emergency gitu, press when fire gitu, tekan ketika ada api. Pernah nggak? Ada nggak tuh orang-orang yang iseng tekan coba tes. Talak itu tombol emergency. Jadi kalau saya lagi ketemu masalah dengan istri saya, itu nggak ada di dalam kepala saya ada opsi talak, itu nggak ada. Makanya pentingnya belajar tentang talak. Bahwasanya talak itu adalah cara terakhir mendidik istri. Lah kalau masih ada cara yang lain, jangan ngomong dulu please. Yang laki-laki jangan ngomong dulu, jangan mudah banget. Cuman kadang-kadang laki-laki itu sifatnya memang gini, sukanya ngancem. Seolah-olah menandakan bahwa aku punya otoritas loh. Paham kan ya? Kalau kamu nggak belajar, sama anak-anak kan gitu kan ya? Kalau kamu nggak belajar, gak usah nonton. Kalau kamu nggak belajar, uang jajanmu nanti abi kurangin. Kalau kamu nggak belajar, kan gitu-gitu kan ya? Cowok kan suka otoritas. Nah kadang-kadang ini ketika dia nggak ngerti bahwasanya talak ini bukan sekedar otoritas, tapi pengaruh hukum masalahnya. Contoh misalnya, kalau ada cewek tiba-tiba bermasalah, macam-macam mau saya talak loh, itu ngeri banget. Kenapa ngeri banget? Karena konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukum talak yang pertama itu masih bisa rujuk. Rujuknya batasnya berapa lama? 3 kali haid, 3 kali bersih haid. Itu adalah batas rujuknya. Dalam batas masa iddah atau 3 kali bersih haid, tiba-tiba mereka berhubungan kembali, maka jadinya rujuk. Lalu kemudian baru sebulan ngomong talak lagi, itu jatuhnya talak 2. Talak 2 diberikan lagi masa iddah. Berapa kali? 3 kali bersih haid. Ternyata pas masa iddah ini ternyata berkumpul kembali. Karena masih satu rumah memang kan ya. Jadinya rujuk lagi. Ngomong talak lagi. Nah ini problematik. Kenapa problematik? Karena ketika dia ngomong talak lagi gak bisa rujuk lagi. Karena sudah dapatnya sudah talak 3. Talak 3 gak bisa rujuk lagi. Nah setelah talak 3 ini maka si suami bukan suaminya, yang istri bukan istrinya. Nah mengenai masalah tadi bisa diselesaikan. Pertama masalah nafkah, tinggal ditanya di di KUA. Bagaimana hukum spesifik tentang perempuan-perempuan yang ditalak sudah 3 kali oleh suaminya. Itu bisa dilihat. Tapi dalam masalah rumah, nah ini kemudian pentingnya. Jadi gini ya, saya ditanya, Ustadz mengambil pendapat yang mana? Keuangan terpisah dengan istri atau keuangannya nyampur sama istri? Ini saya kasih tahu. Di dalam Islam keuangan sangat penting. Karena sangat penting itulah maka keuangan itu harus atas nama siapa? Saya tidak dipisah sama istri. Kenapa? Karena saya ngomong sama istri saya, kita udah nikah, hartaku, harta kamu, juga hartaku. Dan aku sampai sekarang belum punya niat untuk nikah lagi. Bisa dipahami ya? Kok ke nikah lagi sih Ustadz nih hubungannya nih, lihat ya. Begitu saya nikah lagi misalnya kalau saya nikah lagi siapa ya? Ya Song Hye Kyo lah ya, oke. Nikah lagi nih misalnya, sudah mualaf misalnya ya, taruhlah ya. Ya supaya kan contohnya kan yang gak mungkin gitu maksudnya. Nikah lagi, nih saya punya rumah tuh atas nama saya. Pas saya meninggal maka saya akan membagi harta saya dengan keluarga saya. Berarti istrinya ada 2, berarti berbagi dengan kedua istri. Kalau istri 2 ini punya anak, saya berbagi dengan anak saya. Ribut gak nih istri saya yang pertama?
Kita beli berdua kok. Dan waktu itu kan saya juga punya uang di situ. Saya jual harta saya dapat dari ibu saya dapat dari bapak saya. Kita beli bareng. Kok sekarang dibaginya ke dia? Kan saya kan tahu bahwasanya dia belum ada pas kita beli rumah ini. Paham gak sih maksudnya? Jadi masalah. Karena harta saya nanti harus dibagi-bagi. Makanya kalau niatan mau nikah lagi, ya Pak. Kalau niatan mau nikah lagi, lebih baik dipisah aja hartanya. Bapak beli apa atas nama bapak, kalau itu adalah duitnya ibu, itu pakai nama ibu. Kalau tidak disepakati di awal. Karena nanti kalau pas sudah meninggal nih bapaknya, maka harta istrinya tidak dibagi. Bisa difahami ya? Harta istrinya nggak dibagi karena bukan dia yang meninggal. Tapi yang dibagi adalah hanya harta yang meninggal suaminya. Nah itu untuk dipisah. Nah oke lah, ini sudah terlanjur. Kalau tahu dari awal tentu kita pisah Ustadz. Tapi ini kan sudah terlanjur. Kita juga niatnya juga nggak ada berpisah Ustadz. Tapi sekarang sudah terlanjur. Gimana caranya? Ya cuma musyawarah caranya. Karena secara hukum itu adalah namanya siapa akan dapat dia. Tapi kalau misalnya musyawarah ya tinggal ngobrol aja. Kan kemarin kita beli bareng-bareng. Kalau seingat saya gini dan segala macam. Kalau laki-lakinya baik maka dia akan penuhi itu semua. Saya pernah ditanya lagi sama teman saya. Ustadz kan katanya nggak dipisah sama istri. Andaikan Ustadz, walaupun na'udzubillahi min dzalik, walaupun Ustadz tidak pernah merencanakan, andaikan suatu saat Ustadz pisah sama istrinya Ustadz. Terus gimana? Saya bilang sama dia, saya laki-laki, saya pergi nggak akan bawa apa-apa. Paham sampai di sini? Karena saya laki-laki, saya nggak mau. Andaikan pun kita punya masalah sama orang, kita disebut-sebut urusan duit. Saya nggak mau. Karena kita laki-laki. Ya memang nggak semua laki-laki juga kayak gitu. Makanya tadi solusinya adalah pisah uangnya. Yang mana kepemilikannya itu dirinci. Mobilnya ini beli atas nama siapa, berarti itu kepemilikan dia yang secara hukum nanti akan menjadi milik dia. Nanti dibagikan atau tidak menjadi milik dia. Berarti ya nggak ada cara selain musyawarah. Karena secara hukum kalau itu rumah punyanya suaminya atas nama suaminya ya berarti ya gimana ya. Secara hukum kuat. Ya tinggal musyawarah aja kompensasinya seperti apa gitu ya.